Apa semuanya? Baik? Luar biasa. Kabar baik. Yes. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam 2 Samuel 5. Samuel 5. Ayat 17 sampai dengan 25. Di situ ada ya, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Atau kita baca dan bergantian ya. Saya baca ayat 17, ayat ganjil. Nanti Bapak Ibu ayat 18. Seterusnya kita bergantian sampai ayat 25 selesai. Kita nanti ayat 25 kita baca bersama-sama. Ya. Dengan perikopnya Daud memukul kala orang Filistin. Ayat 17, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Silakan. Ketika orang Filistin itu datang dan mengejar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Silakan. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan mengejar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurus pohon-pohon ketau. Dan bila engkau mendengar bunyi deram langka di puncak pohon-pohon ketau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Ayat 25 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diberitakan Tuhan kepadanya, maka ia memukul kalah orang Filistin, mulai dari Debas sampai dekat Gezer. Amin. Tuhan berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang sudah mendengar firman Tuhan, yang sudah membaca firman Tuhan, yang merenungkan firman itu siang dan malam, terutama yang melakukannya di dalam kehidupannya masing-masing. Amin. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini saya ambil judulnya adalah bagaimana caranya untuk mengalami terobosan. Bagaimana caranya untuk mengalami terobosan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja melewati tahun 2023, berarti sampai saat ini hampir 2 bulan. Kalau kita flashback kembali, kita ingat kembali di tahun 2023, banyak masalah pergumulan yang kita hadapi. Saya percaya setiap manusia pasti ada menghadapi semua ini. Baik itu masalah pekerjaan kita, masalah usaha kita, rumah tangga kita, keluarga kita, bahkan kegagalan kita, juga pelayanan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tahun 2024 ini kita harus mengalami suatu perubahan. Amin. Dengan cara apa? Kita harus mengalami suatu terobosan di tahun 2024. Mau mengalami terobosan? Amin. Kita mau belajar firman. Namun sebelumnya saya mau jelaskan sedikit tentang apa yang kita sudah baca bersama-sama. Dikatakan dalam firman Tuhan, dalam bacaan firman tadi dikatakan orang Filistin sudah kedua kalinya mengepung atau mengancam orang-orang Israel. Dua. Terus dikatakan firman Tuhan, orang Filistin itu adalah orangnya gagah perkasa, gede-gede, dan mereka itu orang-orang yang jago berperang. Sehingga membuat orang Israel itu menjadi takut.
Dan pada saat itu, suasananya sangatlah mencekam. Bapak Ibu Saudara, saya percaya mungkin dulu tahun 2023 yang lalu kita menghadapi masalah yang kadang-kadang membuat kita apa yang harus kita lakukan sehingga kita kadang-kadang menjadi khawatir, takut. Ini yang terjadi dengan orang-orang Israel pada saat itu. Sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Bagaimana caranya untuk mengalami terobosan? Kita belajar seperti apa yang dilakukan Daud. Di dalam ayat 19, tolong kita ayatkan deh, ayat 19. Dikatakan firman Tuhan ayat 19, ya. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah sebab aku akan pasti menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Di sini dikatakan firman Tuhan, bertanyalah Daud. Bertanyalah Daud kepada Tuhan itu berarti berbicara tentang apa? Berdoa. Haleluya. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita sedang menghadapi masalah, apa yang kita lakukan? Apakah kita berdoa kepada Tuhan atau bertanya kepada Tuhan? Atau kita datang kepada manusia? Cilakanya lagi, datangnya kepada apa? Kedukun. Di sini nggak ada anak-anak Tuhan yang pergi ke dukun, tapi di sana banyak anak-anak Tuhan yang pergi ke dukun, ke paranormal, ke orang-orang pinter. Kalau orang pinter yang didatangi, berarti yang datang itu siapa? Orang bodoh. Perginya ke dukun. Saya berharap dan saya percaya di sini nggak ada yang seperti itu. Amin. 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 Kalau ada bertobat saya doain. Begini. Pergi ke dukun, ke paranormal, orang pintar. Bayangin, Bapak Ibu Saudara. Aduh, sedih deh dengarnya. Benar-benar sedih. Karena firman Tuhan jelas sudah berkata di dalam Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan kepada manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Terkutuk dikatakan. Jadi kalau kita mengandalkan manusia itu, Tuhan katakan kita itu adalah orang yang terkutuk. Jadi jangan datang kepada manusia. Kita belajar seperti Daud, datang kepada Tuhan dan berdoa. Sebelum lebih lanjut, saya mau bertanya kepada kita semua. Sekarang saya mau tanya kepada kita. Di dalam kehidupan ini, siapa dan apa? Siapa yang paling setia? Dan apa yang paling setia? Ayo, ada yang bisa jawab tak? Halo, siapa yang paling setia dalam hidup ini? Siapa? Siapa? Iya. Jawab aja. Suami istri. Tadi singar dua-duanya sepasang. Aduh, saya lihat dari depan, dari situ melihat di depan kan luar biasa. Suami istri melayani Tuhan. Yang paling setia itu adalah tidak ada yang lain. Suami kita, istri kita bukan, orang tua kita, anak kita bukan, tapi Tuhan Yesus Kristuslah yang paling setia. Amin. Amin. Dialah yang setia. Kalau dia sudah berjanji, dia pasti akan menggenapi. Kalau dia berfirman, pasti dia akan genapi firman-Nya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara harus bangga, bahagia punya Yesus yang begitu dahsyat. Amin. Jangan lari kepada manusia, larilah, datanglah kepada Tuhan seperti apa yang dilakukan Daud. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang yang kedua, apa yang paling setia dalam hidup ini? Halo, kembali lagi dari sini. Siapa? Masih ragu-ragu, tak jawabnya kalau belum tahu. Siapa? Halo. Kalau dia tanya langsung untuk gitu, takut gitu. Jangan takut. Mau jawab salah juga nggak apa-apa kok. Salah benar tetap masuk surga kok. Siapa yang apa gitu? Siapa? Apa? Apa yang paling setia? Apa yang paling setia? Apa?
Yang paling setia itu adalah pergumulan masalah kita. Dia nggak pernah pergi dari kita. Dia selalu ada di hadapan kita, bersama-sama dengan kita. Masalahnya bagaimana caranya kita menghadapi masalah pergumulan yang ada itu. Itu nanti yang penting. Karena dia nggak pernah meninggalkan kita. Masalah pergumulan itu selalu ada dalam hidup kita. Selama kita masih hidup dalam dunia yang fana ini, pasti pergumulan itu ada. Katakan amin. Amin. Kalau saudara tidak mau mengalami pergumulan, tidak mau menghadapi masalah, udah aja check out aja langsung. Inna ilahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai, tamat. Tapi masalah itu harus kita hadapi. Jangan menghindar dari masalah, jangan diamkan masalah itu. Kita datang kepada Tuhan, beritahu Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan aku punya masalah yang begitu berat Tuhan. Suamiku gila lagi ya, gila maksudnya gila atau enggak? Maaf, jangan salah paham. Ya maksudnya begitulah. Istriku mulai lagi kwek-kwek kayak bebek, gitu misalkan. Masalah itu datang sama Tuhan, ngomong sama Tuhan, bilang sama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata di dalam ayat 7 ayat 1, bukankah manusia harus bergumul di bumi ini dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Artinya kita itu bergumul dengan masalah yang ada setiap hari, gak pernah berhenti, selalu ada. Yang penting bagaimana respon kita menghadapi masalah itu. Kita bawa ke dalam tangan Tuhan. Kita lapor sama Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Bilang sama Tuhan, masalah apa yang saudara hadapi. Yang penting dalam menghadapi masalah itu, kita harus tetap bersyukur sama Tuhan. Tuhan, terima kasih kau izinkan aku menghadapi masalah. Saya percaya di balik masalah itu ada sesuatu yang Tuhan akan buat dalam hidup saya. Bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi kita semua, bagi saudara dan bagi saya. Mengucap syukur itu gak gampang. Lagi susah bisa mengucap syukur. Halo? Lagi senang gampang gak? Oh gampang, ya Pak, ya benar, gampang. Lagi banyak duit gitu, wah, lagi banyak cuan, oh gampang banget gitu, dapat bonus, wah enak banget mengucap syukur. Coba kalau lagi susah, lagi bokeh. Kadang-kadang ada pelayan Tuhan yang model-model begitu, udah bokeh, malas melayani Tuhan. Tapi di sini nggak ada. Halo, saya ngeliat Daniel soalnya biar tahu. Jadi semuanya pelayan. Kalau udah lagi nggak ada duit, udah mulai uring-uring, malas melayani itu. Tapi saya percaya di sini nggak ada yang. Amin. Nggak ada yang ngaku. Hati-hati loh. Pelayanan kita itu di mata Tuhan itu adalah suatu perbuatan yang sangat luar biasa. Kalau kita main-main dalam melayani Tuhan, nanti juga Tuhan akan biarkan kita menghadapi masalah tantangan persoalan. Hati-hati. Kita tetap mengucap syukur. Karena ucapan syukur itu adalah bahasa yang paling tinggi di hadapan Tuhan, dan Tuhan paling suka pada orang yang bisa mengucap syukur. Dikatakan dalam segala hal, baik susah maupun senang, tetap mengucap syukur. Kalau senang gampang, kalau susah. Tapi tetap mengucap syukur. Amin. Karena di balik ucapan syukur itu ada berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Katakan amin. Amin. Oleh karena itu, mengucap syukur. Gak usah khawatir dalam hidupmu. Kalau Paulus bisa mengucap syukur, itu adalah sesuatu yang sangat indah di hadapan Tuhan. Karena ini saya katakan kembali, bahasa yang paling tinggi di hadapan Tuhan, mengucap syukur. Sekarang kita lihat, berdoa itu ada 4 tahap. Dalam arti 4 tahap itu ada 4 hal. Yang pertama, doa langsung dijawab Tuhan. Ya. Doa yang langsung dijawab oleh Tuhan. Pernah saudara kalau berdoa sama Tuhan langsung dijawab Tuhan? Pernah? Ada ya?
Ya nanti kita pelajari yang lainnya lagi lebih lanjut. Doa yang langsung dijawab oleh Tuhan. Contohnya Petrus. Petrus tuh waktu mau hampir tenggelam. Dia waktu hampir tenggelam, dia berdoa minta tolong sama Tuhan. Doanya nggak panjang. Kalau doanya panjang-panjang bertele-tele, makanya banyak ya. Banyak anak-anak kalau lagi berdoa itu bertele-tele. Di sini ada nggak yang doa bertele-tele? Kalau dia berpikir ya, kalau doanya berpanjang itu, bisa didengar sama Tuhan. Tuhan tidak mau doa itu panjang pendeknya, bukan itu yang dinilai Tuhan. Tapi inti doamu itu berkenan dari hadapan Tuhan. Ada orang disuruh doa makan, kemana-mana doa makan. Heran, muter kemana-mana, ke lembah-lembah, sungai-sungai, kampung-kampung, desa-desa, macam-macam. Kan doa makan kalau misalkan mau ngomong, bisa contoh ya, bilang misalkan, misalnya ngomongnya seperti ini, berkati tangan-tangan manis yang sudah menyediakan, nah itu bagus. Terus kemudian kita juga bilang, berkati orang-orang yang teringat, orang jompo, ada jati piatu, janda-janda miskin, dan hamba-hambamu yang lain, daerah yang terpencil. Kami percaya Tuhan juga memberkati mereka seperti memberkati kami. Itu boleh, tapi mau kemana-mana gitu. Mutar-mutar, dipikir doanya kalau begitu bagus itu belum tentu saya bilang. Buktinya apa? Kalau ada yang model gitu, saya bilang ini udah ngaco. Bener ngaco. Doa makannya jadi nggak disebut. Walaupun doa makan. Yang lain dia omong, akhirnya doa makan lupa. Jadi saya bilang sama dia, Pak, kan dia doa makan, doa makan itu doa. Firman Tuhan kan sudah berkata di dalam Al-Quran. Dikatakan dalam ayat 5-8 itu menceritakan bahwa doa itu jangan bertele-tele. Petrus kalau berdoa, Tuhan aku mau tenggelam. Ini bayangkan aku kan gak bisa berenang, ombaknya besar banget, aku takutkan loh, tenggelam bener-bener. Petrus itu cuma ngomong apa? Tuhan tolonglah aku, udah selesai, langsung dia. Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hati-hati, doa yang langsung dijawab. Saya pernah mengupas tentang doa yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Kalau nggak salah bulan lalu ya Pak Gembala ya. Hizkia itu doanya dijawab oleh Tuhan. Waktu Nabi Yesaya datang kepada dia dan berkata, kata diutus oleh Tuhan, sampaikan kepada Raja Hizkia. Raja Hizkia, kamu bilang kepada keluargamu bahwa umurmu sudah tidak lama lagi, kau akan mati. Lalu dia apa? Dia langsung balik, dia masuk balik ke dinding, langsung berdoa dan berkata kepada Tuhan, Tuhan aku kan sudah setia di hadapan-Mu, aku sudah melakukan pekerjaan dengan tulus di hadapan-Mu, aku sudah melakukan perbuatan yang baik di mata-Mu. Itu diucapkan. Lalu dia menangis, langsung Tuhan berkata kepada Nabi Yesaya, kembali bilang sama Raja Hizkia, doamu didengar, jadilah kau sembuh. Malah dikasih bonus 15 tahun. Jadi tidak usah banyak Pak. Tapi Tuhan tahu itu adalah satu perubahan. Yang tadinya harus mati jadi hidup, diberi hidup, malah dikasih bonus 15 tahun. Begitu juga dengan Hana. Hana itu sama saja. Dia juga berdoa nggak bertele-tele, tapi dia selalu datang kepada Tuhan dan dia menangis di hadapan Tuhan dan berkata kepada Tuhan. Karena apa? Dia dihina oleh madunya yang bernama Penina. Dia dihina, nggak punya anak, mandel. Memang Tuhan waktu itu sudah menutup kandungannya. Tetapi apa yang terjadi? Dia menangis terseduh-seduh. Nangisnya itu dengan sangat. Ada yang di sini nangis dengan sangat. Kalau menangis di hadapan Tuhan itu seperti apa? Merek, atau teriak gitu ya, histeris atau bagaimana? Menangis dengan sangat itu begini loh artinya. Menangis dengan mengucurkan air mata. Terus kemudian mulutnya dia bicara dalam hati sama Tuhan, tapi dia menangis. Imam Eli waktu melihat dia lalu berkata,
Kamu mabuk ya? Itu doa yang dengan sangat didengar oleh Tuhan. Dan doa yang dijawab oleh Tuhan. Dia punya anak yang dipakai oleh Tuhan menjadi Nabi Syaitan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah doa yang langsung dijawab. Yang kedua, doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Tolong ditayangkan deh ayatnya deh. Di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Di sini dijelaskan, firman Tuhan berkata singkatnya seperti ini, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong kita, bukan telinga Tuhan kurang bisa mendengar untuk mendengar seruan doa kita. Tapi yang menjadi penghalang doa kita nggak dijawab oleh Tuhan itu adalah apa? Antara kita berdoa sama Tuhan, ini ada di tengah-tengahnya ada apa? Dosa. Kejahatan kita lah yang membuat doa kita nggak didengar oleh Tuhan. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, kalau saudara berdoa kepada Tuhan, kenapa Tuhan nggak jawab doa saya? Tolong introspeksi dirimu. Introspeksi dirimu, introspeksi diri saya juga. Kita introspeksi diri kita masing-masing. Apa yang menjadi penghalang hingga doa kita nggak dijawab? Dosa dan kejahatan. Hati-hati saudara. Coba tolong ditayangkan deh di dalam Mazmur. Ya. Mazmur 1. Mazmur 15 ayat 1 dulu. Nah, Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Ini tolong camkan ya. Artinya kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau berdoa sama Tuhan, ini dia. Mazmur 2 ayat Mazmur 15 ayat 2 nya. Tolong deh. Yaitu dia yang berlaku tidak bercelah. Tolong saudara introspeksi dirimu. Kalau saudara berlaku tidak bercelah, itu pasti semuanya. Tapi kalau berlaku bercelah, doamu tidak akan dijawab. Jadi jelas kan? Tidak bercelah. Yang melakukan apa yang adil, jangan diliwatin. Belum selesai sayang. Yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Benar-benar apa yang diucapkan itu. Yaitu yang berlaku terus yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Hati-hati, kadang-kadang kita suka menyebarkan fitnah di antara saudara-saudara dengan teman-teman sendiri, dengan tetangga kita. Ada satu contoh, ada tetangga si A beli mobil, karena dia si B-nya iri, lalu bilang sama orang-orang, tuh si A beli mobil itu kan karena korupsi. Akhirnya mereka jadi ribut. Hati-hati, itu fitnah. Kemudian fitnah dengan lidah yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Terus kemudian ayat 4, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Terus kemudian yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba. Tolong dicamkan ini, makan uang dengan minjamkan uang makan riba. Hati-hati. Kalau saudara pinjamkan uang kepada temanmu sendiri atau kepada siapapun, jangan makan riba atau bunganya. Kalau saudara mau nolong orang, tolong saja. Dia mau bayarnya kapan? Gak apa-apa. Tapi memang kurang ajarnya ya, di dunia ini memang kadang-kadang orang yang dikasih pinjam itu lebih galak daripada yang pinjamnya. Kalau waktu ditanya, Pak, kapan bayar utangnya? Galaknya bukan main. Memang itu dunia yang ya ada yang begitu modelnya. Jadi jangan makan riba. Amin. Oh, nggak ada amin ya. Amin. Nggak boleh ya. Jangan makan riba. Bunganya jangan diambil. Ada orang kira-kira 20 tahun yang lampau saya masih ingat. Ada seorang bapak, ya orang cukup kaya di daerah Pamulang. Terkenal dia. Dia telepon saya malam-malam jam 8 jam. Pak Hendro, bapak kan pendeta, tolong saya mau tanya dong. Kalau ada teman saya mau pinjam uang, kita 250 juta, itu gede 20 tahun yang lalu. Saya ambil bunganya boleh nggak? Ribanya. Nggak boleh, saya bilang. Firman Tuhan ada jelas kok. Saya memang apalah ayat-ayat ini, saya langsung jelasin sama dia melalui telepon. Nggak boleh, saya bilang. Jangan makan riba. Nggak boleh.
Tapi kan uang saya pas kebetulan nggak ada, saya mesti pinjam ke bank dulu. Kalau ke bank, kalau saya pinjam ke bank dulu, saya mesti gadein sesuatu, berarti saya kan harus bayar bunga. Bunga itu yang bayar siapa? Kan saya. Kan saya nggak boleh makan bunga dari dia. Saya bilang, oh salah pengertian Pak. Kalau Bapak pinjam uang dari bank, karena mungkin jaminannya Bapak punya lebih kompeten, lebih bisa dipegang oleh bank, terus kemudian dijaminkan, digadaikan, terus kemudian harus bayar bunganya, itu otomatis dong masuk bayar bunga. Yang bayar bunganya ya dia, bukan Bapak. Berarti apa? Dia bayar bunga, tapi bukan untuk Bapak. Jadi nggak masalah, itu beda. Tolong mereka, kalau kita punya uang kontan, ya kita pinjam nih, kita makan bunga, itu ya nggak boleh. Terus kemudian dikatakan lagi yang terakhir, tidak menerima suap melawan orang yang bersalah. Sekarang kan di Indonesia kan banyak yang makan suap, model-model begitu. Ya, di pengadilan juga begitu. Ya, yang mesti dia hukum jadi hukum. Yang tadinya bersalah jadi tidak bersalah. Karena apa? Suap. Hati-hati. Tapi saya percaya di sini orang-orang Kristen yang tidak makan suap. Amin. Amin. Tidak makan suap. Ngomong, tapi ini. Kamu ngomong dia itu kemana-mana. Tapi kemana-mana dia. Hati-hati. Itu makan suap. Jangan makan. Ketawa ya. Kalau ada yang berdosa di sini, tadi kan saya katakan doa kita nggak dijawab oleh Tuhan karena dosa, karena kejahatan. Kita datang sama Tuhan, minta ampun. Makanya firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Firman-Nya berkata, jika kita mengaku dosa, maka Ia setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Dosamu apa? Walaupun merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju. Walaupun merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Jadi yang penting kita datang di hadapan Tuhan. Ampun. Amin. Amin. Yang ketiga, doa yang tidak dijawab-jawab sama Tuhan. Lama nggak dijawab sama Tuhan. Kenapa? Doa yang lama dijawab. Otomatis di sini kita kalau berdoa, kalau belum dijawab, kita harus sabar. Ya, jangan berhenti berdoa, terus berdoa sama Tuhan. Terus ngomong sama Tuhan, nggak boleh berhenti. Bilang sama Tuhan pada waktu. Makanya kalau ini perlu kesabaran. Di sini orang yang berdoa minta pertolongan Tuhan sudah tidak berbuat jahat, tidak berbuat dosa, segala macam. Oh, nggak dijawab-jawab dulu sama Tuhan. Apa ya? Sabar. Kan Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata apa? Segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Bahkan dikatakan di dalam ayat 11 sebagian A-nya dikatakan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktu. Jadi sabar. Amin. Amin. Yang keempat, yang terakhir, kenapa doa kita minta sesuatu, kita mintanya begini, tapi Tuhan jawabnya begini? Nah, kenapa? Pernah nggak saudara ngalamin doa yang Tuhan aku minta dong calon istri yang tulus, Tuhan jangan yang langsing, tapi dikasihnya gembrot, misalkan. Sorry ya. Sorry gitu. Misalkan aja contoh, jangan salah paham. Jadi saya kalau kasih contohnya gimana? Supaya sistem pulang aja gampang. Jadi doanya tadi jawab Tuhan, maksudnya itu jawabnya beda. Kita mau mintanya begini, dikasih begini. Kenapa? Kenapa? Doa kita tidak dijawab, tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan kehendak kita. Kenapa? Gitu. Nah ini saudara punya suatu pertanyaan di hadapan Tuhan. Kalau saudara mengerti firman Tuhan ini, kalau saudara sering baca ini, Yeremia 29 ayat 11, firman Tuhan berkata,
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Jadi Tuhan itu sudah merancangkan hidup kita masing-masing. Kalau kita jalannya maunya begini, Tuhan bilang jangan itu, tapi harus begini. Udah terima aja. Jangan komplain sama Tuhan. Karena Tuhan sudah merancangkan perjalanan hidup kita itu penuh damai sejahtera. Amin. Jadi tenang-tenang saja. Tidak usah khawatir. Amin. Oleh karena itu dalam hidup kita ini, kita butuh Tuhan. Butuh Tuhan. Saya ingatkan kepada kita semua. Kita butuh Tuhan. Ya. Butuh Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak bisa berjalan sendiri. Amin. Kita perlu Tuhan dalam hidup ini. Oleh karena firman Tuhan berkata dalam Yohanes 15 ayat 5, Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, maka kamu akan berbuah, menghasilkan buah. Buahnya itu buahnya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ya, barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia berbuah banyak. Amin. Amin. Kalau kita ranting, kita nempel, pakai pokok anggur, kita nempel sama Yesus, maka kita akan berbuah. Tapi kalau kita nggak nempel, kita seperti ranting yang jatuh ke tanah, terus kemudian layu, kering, dan mati. Artinya dikatakan, di luar Yesus, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Ayat terakhir ini dalam ayat 50. Jadi kita butuh Tuhan. Amin. Amin. Jangan tinggalkan Tuhan. Amin. Amin. Terus nempel aja sama Tuhan. Amin. Nempel. Orang yang nempel sama Tuhan itu sangat bahagia. Luar biasa. Saya ingatkan kepada kita semua, jangan sekali-sekali tinggalkan Tuhan dalam hidup. Karena di luar Tuhan saudara tidak dapat berbuat apa-apa. Dan kita butuh Tuhan dalam hidup. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau menghadapi suatu tantangan persoalan dalam hidup kita, jangan sekali-sekali kita berkata, itu mah biasa. Itu mah biasa. Itu namanya kesombongan. Ada nggak orang sombong model-model? Ada. Ada orang-orang yang model begitu. Kesombongan itu bahaya loh. Awal dari kejatuhan manusia. Orang berdosa itu salah satunya karena sombong. Tapi di sini nggak ada yang sombong. Semuanya baik-baik. Amin. Nggak ada yang sombong. Benar. Dari wajah-wajahnya sih kelihatan ada sombong. Haleluya. Orang sombong itu, firman Tuhan berkata dalam Amsal, sombongan dan kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi kalau saudara sombong, ingat awal dari kejatuhan. Kalau orang yang mengandalkan Tuhan itu nggak seperti itu. Apapun yang terjadi, kita anggap itu masalah, suatu masalah, kita serahkan sama Tuhan. Andalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan tidak pakai daun tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Andal. Amin. Jangan panik, jangan takut, serahkan semuanya kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan pertolongan bagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, nggak boleh sombong ya. Amin. Amin. Halo. Kalau kita sombong, Tuhan benci sama kita loh. Hati-hati. Ya. Tuhan nggak suka sama orang sombong. Nggak suka sama orang sombong. Daya Yakobus 4 ayat 6 bagian B, dalam 1 Petrus 5 ayat 5 bagian B, bunyinya sama. Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan mengasihi kita kalau kita menjadi orang yang rendah, tidak sombong. Apa yang mau disombongin? Ada yang mau tahu apa yang mau disombongin? Pengorban 3 ayat 13 Tuhan berkata,
bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati segala kesenangan dari hasil jerih payahnya. Itu juga pemberian. Amin. Ini nggak ada yang ditolak. Serahkan semua. Percaya, pada saatnya nanti kita akan mengalami luar biasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana caranya supaya kita bisa berhasil dalam hidup? Kita sudah andalkan Tuhan, bagus. Bagaimana caranya? Bagiannya kita adalah kita harus selain menjadi orang yang jujur, yang rajin, ulet, tekun, mempunyai integritas yang tinggi, yang punya dedikasi, kemudian orangnya optimis. Saya yakin dan percaya orang itu akan menjadi orang yang berhasil. Tapi sebenarnya sebelum dari itu kita perlu hikmat dari Tuhan. Bagaimana caranya? Karena semua sudah kita lakukan, tapi kita butuh hikmat dari Tuhan. Hikmat itu melebihi akal budi. Apa itu hikmat? Saya yakin dan percaya setiap kita berdoa perlu minta hikmat dari Tuhan. Seperti Daniel minta hikmat dari Tuhan, seperti Salomo minta hikmat dari Tuhan. Salomo itu nggak minta apa-apa, dia cuma minta hikmat. Tapi Tuhan kasih dia apa? Kekayaan berlimpah-limpah. Dia paling kaya pada waktu itu raja dari seluruh raja yang ada pada zaman Israel. Dia yang paling kaya. Tapi dikasih juga hikmat. Jadi kita perlu hikmat. Bagaimana caranya supaya kita bisa punya hikmat? Nah ini pertanyaannya. Banyak orang-orang yang pengen punya hikmat tapi nggak ngerti apa yang harus dilakukan supaya mempunyai hikmat itu. Harus apa? Yakobus 4 ayat 8 bagian B dikatakan, mendekatlah kepada Allah maka Ia akan mendekat kepada Allah. Mendekatlah kepada Allah. Yakobus 4 ayat 8 bagian ayat. Mendekatlah kepada Allah maka Ia akan mendekat kepada Allah. Dekat, hidup dekat, nempel sama Tuhan. Ya, Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, maka minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Wah, luar biasa. Kalau udah kita udah nempel, hidup dekat, mesra dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, loh kita minta apa yang dikasih Tuhan kok. Saya kadang-kadang ya berpikir ya, mungkin saya bukan mengatakan bahwa saya sama Tuhan kalau doanya pasti dijawab Tuhan, bukan begitu maksud saya. Selalu saya kalau minta apa aja Tuhan tuh kasih gitu. Saya mau simpel aja, itu nggak usah ngoyo. Pokoknya Tuhan sediakan ya semuanya. Saya nggak pernah khawatir dalam hidup ini. Kalaupun Tuhan panggil saya pulang, kalau saya tinggal berangkat saya pulang. Saya percaya rumah saya sudah disiapkan di surga. Makanya saya punya cita-cita. Ya saudara dengar jemaat yang saya kasih, saya pengen gitu. Kalau dipanggil Tuhan saya lagi berdiri di sebelah kota, bukan di sini, di depan. Saya nggak mau meninggal tapi dalam keadaan yang nggak jelas. Saya berdoa selalu sama Tuhan. Kenapa? Karena saya percaya rumah saya sudah disiapin di surga. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara semua yang ada di tempat ini, kalau saudara minta sama Tuhan itu mintalah yang pantas, yang layak ya Bapak. Jangan mintanya misalkan ya sorry ya, kadang-kadang ada orang yang begitu minta mobil Tuhan, kerja dong nggak minta mobil. Contoh aja gitu. Ya, udah minta mobil Mercy Tuhan, bisa aja minta mobil Mercy bisa. Itu kan ada kopi api, kapal api itu. Wah, kapal api itu ada kupar, ada ini, ada kodenya di situ. Kirim kodenya itu ke kapal api. Nah itu hadiahnya Mercy. Makanya suka minum kapal api kan ada tuh, lihat kan? Nah, tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, semuanya yang kita lakukan. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan, kita menuruti apa yang kata Tuhan. Kalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintah. Yohanes 14 ayat 15. Saudara mengasihi Tuhan enggak? Amin. Turut nggak perintah Tuhan? Amin. Tidak boleh bolos ibadahnya. Amin. Harus selalu tiap minggu datang. Apalagi rumah yang dekat-dekat. Nah itu depan, sebelah barang. Ada
sebelah sini. Datangnya juga harus lebih pagi daripada yang lain. Amin. Amin. Masa datang saya dari Pamulang lebih duluan, tapi yang tetangganya gereja datang ke belakang. Pintunya digembok. Iya. Tapi enggak, maksud saya tuh nggak boleh bolos. Intinya gitu aja. Terlambat itu kan ada macam-macam alasan. Ya masalahnya iya atau tidak saya nggak tahu, tapi intinya adalah urusan Tuhan. Tetapi yang penting kita tahu jam ibadah kita harus datang. Persiapkan diri kita. Tuhan, saya mau datang bertemu dengan Engkau. Saya mandi yang rapi, pakai baju yang keren. Kalau perlu pakai parfum yang wangi gitu. Dan ini datang bajunya masih baju yang kemarin, ya bau lagi dipakai. Datang ke kering. Ini baju Imlek om. Maaf ya, ini bukan nyindir ya. Ini bukan nyindir, tapi maunya saya itu. Kita datang pada Tuhan itu, marilah kita melamar-lamarkan. Kalau kita datang kepada pacar kita aja, coba. Kita kalau mau apel, coba dulu zaman dulu. Pak Gembala kalau mau apel, Ibu Gembala waktu itu lagi pacaran gimana? Ibu Gembalanya kan rumah. Langsung kalau privat, kalau di salon gitu loh. Bener nggak? Bener kok? Iya. Jadi apa lagi kalau datang sama Tuhan? Jangan seenaknya. Rapi dikit lah yang enak gitu loh. Aduh, bener-bener kadang-kadang udahnya kalau ngomong terlalu panjang. Makanya kita Tuhan itu luar biasa. Kiranya kau melakukan perintah-perintah, maka damai sejahtera-Mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan-Mu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kita akan nurut kepada Tuhan. Luar biasa. Saya 48 dan 18. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dengar, saya yakin percaya saudara akan menghadapi masalah yang luar biasa. Yang terakhir kita lihat, yang terakhir ayat 17. Ya, ayat 17. Tadi yang keduanya tadi saya agak sedikit lupa. Itu juga sama ayatnya sih, saya 19 aja. Itu berdoa tetap bertanya kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, ayat 17. Ayat 17 kita dengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu dia pergi ke kubu pertahanan. Bapak Ibu yang terkasih, yang ketiga itu adalah apa yang harus dilakukan, apa yang dilakukan Daud. Dan inilah yang harus kita lakukan. Kita perlu pengurapan. Yang pertama kita harus apa? Berdoa, datang, bicara, minta sama Tuhan. Yang kedua kita mengandalkan Tuhan dalam hidup. Terus yang ketiga kita diurapi. Saudara mau diurapi Tuhan? Halo? Kok diam? Saya setiap hari minta pengurapan dari Tuhan. Setiap hari. Karena saya yakin dan percaya saya tidak mampu kalau tanpa pengurapan dari Tuhan. Apapun langkah hidup saya minta pengurapan. Minta pengurapan dari Tuhan. Karena apa? Kalau kita minta pengurapan dari Tuhan, kita itu bisa menghadapi masalah apapun yang ada di hadapan kita. Firman Tuhan berkata apa di dalam Mazmur 60 ayat 14, Mazmur 108 ayat 14 sama bunyinya. Bersama Allah kita dapat cakap melakukan perkara yang gagah, perbuatan yang gagah perkasa. Sebab Allah sendiri yang akan menginjak-injak para lawan kita. Kita bisa menghadapi masalah apapun. Kemudian kenapa kita minta pengurapan? Supaya kita menjadi orang yang kuat, mampu menghadapi segala macam masalah. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Tuhan memberikan kemampuan buat kita, kekuatan buat kita. Oleh karena itu kita perlu pengurapan.
Bahkan dikatakan firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 37, kita akan menjadi lebih dari kemenangan. Kemenangan demi kemenangan itu akan menjadi bagian dari kita. Bahkan kita akan menjadi lebih dari itu. Perlu beberapa kali. Sebagai ayat terakhir kita baca firman dalam Yohanes. Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 4b. Kalau deh, tanya ya. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Roh yang ada dalam diri kita, karena kita sudah menerima pengharapan itu, lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, percayalah, imani. Kalau kita lakukan firman Tuhan ini bersungguh-sungguh, kita datang kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, berdoa sama Tuhan. Kita andalkan Tuhan dalam hidup. Dan Tuhan mengurapi kita. Maka tahun 2024 kita akan mengalami terobosan. Amin. Saudara mau mengalami terobosan? Amin. Amin. Mau mengalami? Amin. Sebelah kiri mau mengalami terobosan? Amin. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama apa? Halo? Harus apa? Harus berdoa, datang kepada Tuhan. Kedua, harus mengandalkan Tuhan. Dan yang ketiga, ada pengurapan. Maka saya yakin dan percaya, saudara